Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinatul Munawwaroh akan menjelaskan mengenai SPC, KFD, dan inovasi syariah. Yang pertama yaitu filosofi kualitas dan industri halal. Sekarang kualitas tidak hanya berarti produk sesuai standar. Kualitas itu lebih luas, yaitu produk yang bisa memuaskan pelanggan, aman digunakan atau dikonsumsi, dan diproduksi dengan cara yang benar. Dalam Islam, halal berarti tidak mengandung hal-hal yang dilarang, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, bersih, dan aman. Jadi, produk yang berkualitas adalah yang benar secara aturan dan baik untuk manusia. Lanjut ke SPC, Statisticial Process Control dan Variasi. SPC adalah metode untuk mengontrol proses produksi supaya tetap stabil. Tujuannya bukan memperbaiki di akhir, tapi mencegah kesalahan sejak awal. Dalam proses produksi, pasti ada variasi atau perbedaan hasil. Variasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu common cause atau penyebab umum. Variasi kecil yang memang selalu ada dalam sistem. Contohnya getaran mesin dan suhu ruangan sedikit berubah. Ini bukan kesalahan, tapi kondisi normal dari sistem. Yang kedua, special cause atau penyebab khusus. Variasi yang tidak normal dan bisa dicari penyebabnya. Contohnya, mesin rusak, operator salah, atau bahan baku jelek. Ini harus segera diperbaiki. Jadi, fokus utama SPC adalah mendeteksi penyebab khusus agar tidak merusak proses. Kemudian, tentang peta kendali. Peta kendali adalah grafik untuk melihat apakah proses masih stabil atau tidak. Di dalamnya ada garis tengah atau rata-rata, batas atas atau UCL, dan batas bawah atau LCL. Artinya, jika data di dalam batas, berarti proses masih aman, tapi jika data keluar batas, berarti ada masalah. Jenis-jenis data, yang pertama ada data variabel yang berupa angka, dan kedua ada data atribut yang berupa kategori, seperti cacat atau tidaknya. Alat ini seperti alarm untuk mendeteksi masalah lebih awal. Selanjutnya yaitu Western Electric Rules atau aturan membaca peta kendali. Ini adalah aturan untuk membaca pola pada peta kendali supaya tidak salah ambil keputusan. Contohnya, yang pertama, 1 titik keluar batas, berarti ada masalah besar, harus segera dicek. Yang kedua, 2 dari 3 titik di zona A atau dekat batas, berarti mulai ada perubahan pada proses. Yang ketiga, 4 dari 5 titik di zona B, berarti ada perubahan kecil tapi terus terjadi. Yang keempat atau terakhir, yaitu 8 titik berturut-turut di satu sisi, berarti proses sudah bergeser atau tidak normal lagi. Jadi keputusan harus berdasarkan pola data, bukan perasaan. Lanjut lagi ke kapasitas proses. Setelah proses stabil, kita cek apakah hasilnya sudah sesuai standar atau belum. Rumusnya sudah tertera di PPT. Penjelasannya, CP sama dengan kemampuan proses secara teori, sedangkan CPK sama dengan kemampuan nyata. Jika CPK kurang dari 1, berarti masih banyak produk yang tidak sesuai standar. Lanjut ke tentang KFD, Quality Function Development. KFD adalah cara merancang produk berdasarkan keinginan pelanggan. Langkahnya, yang pertama, dengarkan pelanggan. Yang kedua, ubah ke dalam spesifikasi teknis. Jadi, produk dibuat berdasarkan kebutuhan nyata, bukan asal ide. Selanjutnya yaitu House of Quality, HOQ. HOQ adalah alat dalam KFD berbentuk tabel. Isinya kebutuhan pelanggan, cara memenuhi, dan hubungan keduanya. Fungsinya supaya desain produk lebih terarah dan tidak salah sasaran. Kemudian tentang kebutuhan konsumen syariah. Konsumen muslim biasanya memperhatikan yang pertama halal, bahan dan prosesnya aman dari hal yang haram. Yang kedua thayyib, sehat, bersih, dan higienis. Yang ketiga muamalah, harga yang adil dan tradisi yang jujur. Terakhir spiritual, yaitu mendukung kepada ibadah. Jadi bukan cuma produk, tapi juga cara menjualnya harus baik. Kemudian mengenai studi kasus, contoh penerapannya. Yang pertama pada industri roti. Pada industri roti, masalah yang sering terjadi adalah minat pelanggan menurun atau kualitas produk tidak konsisten. Dengan menggunakan KFD, perusahaan mencari tahu apa yang diinginkan pelanggan. Misalnya, roti harus lembut, rasa enak dan tidak berubah-ubah, atau ada jaminan halal yang jelas. Setelah itu, perusahaan melakukan perbaikan seperti memilih bahan baku yang lebih baik dan halal,
memperbaiki resep agar tekstur lebih lembut, atau membuat label halal lebih jelas di kemasan. Kemudian, digunakan SPC untuk yang pertama, mengontrol proses produksi, misalnya suhu oven atau waktu panggang. Yang kedua, menjaga agar kualitas roti tetap sama setiap harinya. Jadi, bukan hanya memperbaiki produk, tapi juga menjaga konsistensinya. Yang kedua, contoh pada bank syariah. Pada bank syariah, persaingan dengan bank lain cukup tinggi, sehingga perlu meningkatkan kualitas layanan. Dengan KFD, bank mencari tahu kebutuhan nasabah, seperti pelayanan yang ramah dan cepat, tempat yang nyaman, dan fasilitas ibadah seperti musala. Lalu dilakukan perbaikan, misalnya melatih karyawan agar lebih sopan dan profesional, menyediakan ruang tunggu yang nyaman, dan menyediakan fasilitas ibadah yang layak. SPC bisa digunakan untuk memantau kualitas layanan seperti waktu pelayanan atau tidak terlalu lama, konsisten pelayanan antar karyawan. Tujuannya agar setiap nasabah mendapatkan pengalaman yang sama baiknya. Terakhir yaitu sinergi SPC dan KFD. KFD atau Quality Function Development digunakan di tahap awal atau perancangan produk. Fungsinya memastikan produk yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi sebelum diproduksi, perusahaan sudah tahu pelanggan mau apa, fitur apa yang penting, standar apa yang harus dipenuhi, termasuk halal dan kualitasnya. SPC atau Statistical Process Control digunakan saat proses produksi berjalan. Fungsinya untuk memastikan proses produksi itu tetap stabil dan tidak menyimpang. Dengan SPC, perusahaan bisa memantau proses setiap saat, mendeteksi kesalahan lebih cepat, dan mencegah produk cacat dalam jumlah yang banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.